Ya baik, sebelum kita mulai saya cek sound dulu ya. Kira-kira suara saya terdengar semua? Kalau terdengar bisa kasih jempol, emoticon jempol. Kedengaran, kedengaran. Oke ya, alhamdulillah kalau kedengaran. Baik, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di ini kita akan sama-sama untuk membedah tugas-tugas yang dikerjakan oleh semua peserta peserta kelas menulis. Jadi malam ini kita malam bebas ya. Jadi nanti kita akan bahas tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Kemudian kita akan diskusi lepas, kita akan silahkan bertanya seputar dunia kepenulisan, entah itu tentang dan sebagainya. Kalau saya bisa jawab, saya bisa berbagi, saya menjawab. Kalaupun tidak bisa, nanti ya, kita sharingkan bersama, kita jawab pertanyaannya sama-sama. Dan sekedar informasi juga, insya Allah kelas kita malam hari ini ya, asistensi karya kita malam hari ini juga disiarkan streaming lewat YouTube. Jadi kita buka dua kanal ya, kita buka dua saluran. Yang pertama adalah lewat Zoom ini untuk peserta-peserta yang mengikuti kelas menulis, dan itu yang kita prioritaskan. Kemudian kita juga buka untuk yang umum, yang ingin mengikuti atau yang ingin juga nanti berdiskusi tentang kepenulisan. Kita buka channel umum, kita buka kanal umum untuk yang siapa saja yang mau ikut di YouTube. Tuh, jadi ini sekedar informasi untuk peserta semua. Jadi bukan berarti fasilitas peserta itu kemudian atau hak peserta dihilangkan, tidak. Karena kita tetap akan prioritas untuk membahas tugas. Yang pertama ya, tugas dari peserta kelas menulis. Kemudian kita akan tetap memprioritaskan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Adapun dari teman-teman yang lain yang mungkin belum berkesempatan untuk mengikuti kelas menulis ini, tapi ingin untuk juga ingin mengambil pengalaman, ingin juga berbagi di kelas menulis kita ini, tapi kemarin belum sempat ikut ya, kita buka kesempatan ini. Teknik kepenulisan ini dijawab semua. Baik, di saya sudah dikirimkan oleh tim Kerangka Network beberapa yang sudah dikerjakan sesuai dengan goal yang kita minta ya, di pertemuan hari Ahad kemarin. Setidaknya ada dua goal yang kita mau capai. Yang pertama adalah tentang apa ya kemarin? Yang pertama itu tentang melihat apa motivasi kita untuk menulis. Start with way. Kita mulai dengan mengapa kita menulis, dan di situ kita akan melihat seperti apa motivasi dari para peserta training kepenulisan Betsa ini. Dan alhamdulillah saya sudah melihat beberapa motivasi, alhamdulillah motivasinya luar biasa tentang apa yang memotivasi peserta semua untuk menulis. Nah, insya Allah tugas kita di Kerangka Network, kita akan membantu ya, kita akan kerjasama bagaimana supaya impian dari Bapak Ibu semua, peserta semua itu bisa terwujud. Dan kalau saya lihat dari kualitas tulisannya, saya optimis ya. Apa yang Anda impikan dengan ya dari bagaimana membuat tulisan, kan kita sudah bisa lihat bagaimana ke depannya nanti. Dan saya yakin insya Allah yang sudah mengirimkan tugas, saya sudah lihat juga kualitas tulisannya. Insya Allah saya optimis bahwa peserta semua ini insya Allah bisa dari nol hingga gol. Kita bisa membuat satu tulisan insya Allah nanti di
akhir training ini tulisan yang layak baca dan tulisan yang layak publish. Gitu. Baik, saya akan membahas satu persatu ya tugas, terutama yang hadir dulu di sini, yang insya Allah tugasnya akan kita review sama-sama, akan kita bahas sama-sama. Ya. Tugasnya dua ya, tentang tujuan kita menulis ya, dibuatkan dalam satu tulisan. Kemudian yang kedua tugas tentang bagaimana kita bisa menghasilkan satu ide yang punya novelty yang bagus, punya tingkat kebaruan yang bagus. Dari tulisan yang kita bisa menuliskan dengan ide yang novel, ide yang punya kebaruan yang bagus. Baik, saya akan ke tugas yang pertama. Tugas yang pertama dari yang hadir, sudah ada Mas Eko Maluku, sudah ada Ustaz Suparno, sudah ada Bu Yulis, dan sudah ada saya mulai dari tulisannya dari tulisannya Mas Eko ya. Ini saya acak saja ya tulisannya. Saya lupa tadi siapa yang duluan masuk ya. Kita acak saja. Ya, alhamdulillah kemarin kita tidak pakai batasan ya, tentang berapa panjang tulisan, tapi alhamdulillah tulisan dari dari Mas Eko, Start with Way-nya ya, judul tulisannya Start with Way. Kalau saya lihat ini alhamdulillah dari segi keterbacaan, dari segi susunan paragraf ini sudah bagus, paragrafnya sudah mengalir. Ini kelebihan dari tulisannya Mas Eko. Dan dari tulisan ini alhamdulillah kita dari tim Kerangka Network sudah bisa mengambil kira-kira apa yang menjadi tujuan dari tujuan dari Mas Eko untuk mengikuti training ini ya. Overall bagus, tulisannya bagus, sudah mengalir. Saya cukup menikmati membaca tulisan dari Mas Eko ya, sudah tulisannya sudah runut, karena biasa ketika kita baca tulisan itu ada tulisan yang dia itu lompat-lompat gitu ya. Dia itu lompat-lompat sehingga keterkaitan antar paragraf itu tidak nampak. Jadi kalau kita baca paragraf 1, kemudian kita masuk ke paragraf 2, itu seperti ada lompatan logika yang kita sebagai pembaca itu bingung. Alhamdulillah untuk tulis dari akhir. Jadi tidak ada lompatan-lompatan ini, tidak ada lompatan-lompatan yang kadang dihadapi oleh para penulis pemula itu. Jadi antara paragraf 1 dengan paragraf kedua itu tidak nyambung, sehingga pembaca itu cukup terganggu ketika model pembahasan kita seperti itu, lompat-lompat. Kalau koreksi saya dari tulisannya Mas Eko ini ditulis sorry, saya keluar. Oke, kita lanjut ya. Dari tulisannya Mas Eko ini, kalau menurut saya masih ada beberapa kalimat raksasa dan masih ada beberapa paragraf raksasa. Yang saya maksud kalimat raksasa itu apa? Yang saya maksud kalimat raksasa adalah kalimat yang terlalu panjang. Efeknya apa kalau kita menulis kalimat yang terlalu panjang? Efeknya mungkin di kita tidak terasa, tapi sebenarnya akan sangat terasa di pembaca.
Pembaca akan lebih mudah lelah ketika membaca satu kalimat yang sifatnya kalimat raksasa. Kalimatnya itu terlalu panjang, gitu. Jadi usahakan ketika kita menulis, kalau menggunakan kalimat yang terlalu panjang 1-2 kali tidak ada masalah. Tapi kalau sering sekali menggunakan kalimat yang panjang akan berdampak pada akan berdampak pada kelelahan pada diri pembaca, terutama ya untuk membaca tulisan kita. Gitu. Jadi panjangnya berapa? Panjangnya tidak ada ketentuan, ya, tidak ada ketentuan berapa panjang kata yang ideal dalam sebuah kalimat. Tapi kalau saya ini hanya berdasarkan pengalaman ya, mungkin nanti peserta bisa ini juga bisa mereka-reka sendiri. Kira-kira kalau kita baca tulisan yang terlalu panjang kalimatnya, kita terlalu nah maka itu ada jumlah yang tidak ideal. Kalau pengalaman saya jumlah yang ideal, ini sekali lagi pengalaman saya dan perasaan saya, bisa jadi perasaan kita beda Bapak Ibu ya. Kalau perasaan saya itu yang ideal itu antara 7 sampai 12. Ya. 7 sampai 12 kata untuk satu kalimat. Ya, 7 sampai 12 kata untuk satu kalimat. Sekali lagi ini tidak ada tidak ada, saya tidak merujuk pada kajian apapun, tapi saya merujuk pada pengalaman yang biasa saya lakukan. 7 sampai 12. Hitungannya itu sebenarnya gini. Kalimat itu enak dibaca ketika coba misalnya kita baca buku ya. Kita baca buku kemudian kita tarik nafas kemudian kita baca kalimat itu. Gitu. Kita baca kalimat itu. Kalau kalimatnya terlalu panjang kan nafas kita habis. Nah, itu ukuran bahwa kalimatnya terlalu panjang. Kira-kira ketika kita menarik nafas, kemudian kita membaca kalimat itu, enaknya di mana? Gitu. Biasa kan kalau terlalu panjang, nafas kita tidak sampai. Nah, kalau nafas kita sudah tidak sampai untuk membaca kalimat itu, biasa kita baca terlalu panjang, kita sudah mau mengharapkan ada titik, tapi ternyata tidak kunjung ada titik, nah itu berarti indikasinya kalimatnya sudah terlalu panjang. Kalau standar saya itu 7 sampai 12 kata per kalimat. Lebih-lebih sedikit tidak apa-apa. Ya kan? Atau memang misalnya ada satu kondisi kita ingin membahasakan pemikiran kita yang memang membutuhkan kalimat yang panjang, tidak ada masalah. Tapi itu yang saya bilang tadi, kalimat raksasa, kalimat panjang boleh silakan, tapi jangan terlalu sering. Gitu ya. Jangan terlalu sering. Usahakan kalimat yang panjang itu kalau memang kita bisa penggal-penggal dalam beberapa kalimat, tentu itu jauh lebih bagus. Gitu. Ya, itu koreksi saya untuk Itu koreksi saya untuk tulisan dari Mas Eko. Oke, nah itu ya. Kemudian alhamdulillah kita sudah bisa mendapatkan ide-ide di sini, dan sebenarnya dari tulisannya Mas Eko ini banyak kita bisa mendapatkan ide. Misalnya di sini beliau menceritakan apa supaya antara peserta mengenal. Beliau ini bekerja di PT Pertamina, jadi tukang minyak ya, raja minyak ya. Kerja di Pertamina, dulu pernah di Papua, sekarang dipindahkan di Maluku, di daerah Namlea ya. Jadi Mas Eko ini punya keinginan untuk membuat tulisan sebagai salah satu portofolionya beliau, apalagi Mas Eko punya jabatan di Serikat Pekerja di Pertamina. Itu yang saya dapat dari tulisan ini, dari motivasi dari tulisan ini. Dan dari tulisan ini saya terinspirasi, dan ini saya share kepada peserta semua. Siapa tahu ada yang mau mengambil idenya atau Mas Eko mau mengambil idenya. Serikat Pekerja itu kan orang-orang yang memang langsung terjun ke lapangan dan menjadi ujung tombaknya sebuah perusahaan, ya. Dan kalau kita mendengar kata Serikat Pekerja itu biasa identik dengan buruh ya. Identik dengan buruh, dan ya kita tahu kalau buruh itu seperti apa mereka. Identiknya mereka seperti apa, demo, anarkis, orang-orang yang apa ya, kalau istilah orang Papua itu sumbunya pendek, mudah terbakar dan mudah meledak. Nah, itu
identik buruh seperti itu. Nah, sebenarnya dari Serikat Pekerjanya Pertamina ini kita bisa membalik stigma itu. Mudah-mudahan nanti Mas Eko bisa membuat satu tulisan ya, bisa nanti join kerjasama dengan Kerangka Network. Kenapa tidak kita mencoba untuk mengumpulkan kisah beberapa pekerja dari Pertamina, katakanlah yang inspiratif di Namlea mungkin ya. Kita mengumpulkan beberapa kisah dari orang-orang Pertamina yang mana itu bisa kita bukukan. Jadi dia seperti Seperti kumpulan-kumpulan kisah, gitu ya. Dia seperti kumpulan-kumpulan kisah yang inspiratif. Mungkin ada yang pernah baca buku Chicken Soup, sup ayam, chicken soup ya seperti itulah. Dia kumpulan-kumpulan kita yang menginspirasi kita. Tapi basicnya adalah kisahnya adalah kisah nyata. Kisah nyata dari mana? Kisah nyata dari serikat pekerja, dari para pekerja yang tentu pasti punya pengalaman-pengalaman menarik selama ada di lapangan. Nah, itu yang ini bisa saya sharing kepada peserta semua dari tulisannya Mas Eko. Baik, ya itu untuk tugas pertama. Untuk tugas pertama sudah oke menurut saya ya. Kemudian untuk tugas yang kedua, kalau tugas yang pertama tadi sebenarnya tujuan saya memberikan tugas itu kepada peserta semua. Yang pertama ingin mengetahui motivasinya peserta semua itu apa. Ingin mengetahui seperti ini ya. Kalau misalnya ternyata Mas Eko ini kerjanya di Pertamina. Ternyata dari Pertamina itu bisa muncul banyak ide, bisa muncul banyak inspirasi-inspirasi baru yang bisa kita bagi kepada peserta. Itu tujuan pertama. Terus yang tujuan kedua, saya pengen melihat sebenarnya kualitas tulisannya peserta batch 1 ini seperti apa. Nah, kalau misalnya kayak Mas Eko ini, alhamdulillah sudah bisa membuat tulisan yang cukup panjang kalau menurut saya untuk skala penulis pemula, dan insya Allah tinggal dikembangkan lagi. Terus tugas yang kedua, tujuan saya sebenarnya memberikan tugas itu dalam rangka mengetahui bagaimana kemampuan kita dengan bahan-bahan yang ada, dengan referensi-referensi yang ada, kita menghasilkan ide baru, gitu ya. Kalau kemarin kita masih ingat di hari Ahad kita membahas ada ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, kemampuan inilah yang mau kita uji. Bagaimana kemampuan kita mengamati, bagaimana kemampuan kita untuk meniru, dan bagaimana kemampuan kita untuk memodifikasi sehingga ide-ide lama itu menjadi ide-ide yang lebih segar, gitu ya. Nah, itu yang di tugas kedua. Nah, kita lihat tugas keduanya tugas keduanya Mas Eko ini. Saya kemarin minta beberapa rujukan atau minta beberapa beberapa referensi-referensi. Kalau saya tidak salah sih minta 5. Dari 5 referensi ini kita coba analisis, kita amati, kita tiru, dan kita kira-kira bisa menghasilkan ide baru apa, atau bisa menghasilkan rekomendasi ide apa yang punya novelty. Nah, di sini Mas Eko belum terlalu spesifik ya menyebutkan apa buku-bukunya, cuman dibilang buku motivasi, buku pendidikan, buku sejarah, buku tafsir, buku analisis politik, kemudian buku novel, buku kesehatan. Baru menyebutkan buku-bukunya. Sebenarnya akan lebih bagus lagi kalau langsung dispesifikkan, buku motivasi judulnya ini. Dari buku motivasi yang judulnya ini, keunikannya adalah ini misalnya. Ya kan? Buku pendidikan apa yang menjadi referensi kita? Judulnya apa? Keunikan dari buku itu apa? Kemudian diramu, kemudian kita lihat semua keunikannya. Saya kira-kira mau ambil posisi yang mana nih? Kalau seandainya saya diminta untuk menulis buku atau saya diminta untuk menulis artikel, kira-kira saya posisikan diri saya di mana supaya saya bisa menghasilkan tulisan yang punya novelty, menghasilkan tulisan yang punya keunikan. Nah, itu. Di sini Mas Eko kalau menurut saya belum terlalu jelas menggambarkan ide apa yang akan beliau ramu. Karena di sini masih mengatakan gini, harapannya ada buku yang mampu memadukan beberapa jenis buku tersebut
atau jika ada memadukan secara keseluruhannya. Nah, ini sudah punya ide, kalau menurut saya sudah punya ide, tapi masih mengawang-awang sebenarnya, belum terlalu membumi idenya. Kenapa? Karena dari awal bahan baku referensinya itu belum terlalu spesifik. Buku motivasi apa? Buku pendidikan apa? Buku sejarah apa? Gitu ya. Nah, karena bahan bakunya ini belum terlalu spesifik sehingga rekomendasi atau ide yang mau dibuat juga belum terlalu spesifik. Tapi tidak ada masalah. Setidaknya di sini kita sudah punya ide bahwa kita akan menggabungkan semua pembahasan-pembahasan ini. Jadi jadi ide yang menarik, ya. Yang pertama menarik. Ini kalau menurut saya pribadi ya. Yang pertama menarik, yang kedua agak membingungkan. Membingungkan kenapa? Karena meramu semua tema ini, ada motivasinya, ada pendidikannya, ada sejarahnya, kemudian ada tafsir Qur'annya, ada analisis politiknya, ada novelnya, kemudian ada buku kesehatannya. Saya berpikir ya mungkin kalau menurut Mas Eko bisa, tapi kalau menurut saya masih agak sulit untuk menggabungkan ke semua ini. Karena apa? Karena di dalam ini ada dua genre berbeda. Kalau misalnya menggabung novel itu genrenya fiksi, nanti hari Ahad ya kita akan bahas tentang jenis-jenis tulisan. Kemudian kayak genre motivasi, pendidikan, sejarah itu adalah non fiksi. Kita mau gabungkan dua ini agak sulit nantinya. Tapi ini sebenarnya ide yang berani dan menarik kalau berani untuk dieksekusi, ya kan? Kalau kata orang, rencana yang baik adalah rencana yang dilaksanakan. Jadi sebagus apa planning itu, sebagus apapun rencana itu, tapi kalau tidak dilaksanakan ya sama saja. Meskipun rencananya sederhana, tapi kalau dilaksanakan maka itu adalah perencanaan yang paling baik. Jadi rencana yang paling baik adalah rencana yang dilaksanakan. Ya, itu komentar saya untuk tulisannya Mas Eko. Alhamdulillah saya sudah bisa mendapatkan apa yang menjadi impian dari Mas Eko. Kemudian kita juga tadi sudah sharing tentang ide apa yang bisa dijadikan sebagai bahan tulisan ke depannya. Ya, saya tidak tahu ya apakah serikat pekerjanya Pertamina itu sudah pernah melahirkan buku atau sudah pernah menggabungkan kisah-kisah yang saya katakan tadi. Beberapa pekerja yang inspiratif kemudian ditampilkan. Itu kan ide yang menarik. Ya syukur-syukur mungkin nanti dilirik sama siapa pembawa acaranya Kick Andy, Andi Noya, ya, dilirik bisa jadi buku yang inspiratif yang dibahas di situ. Orang-orangnya diundang di situ, termasuk tentunya penulisnya, Mas Ekonya juga diundang di situ. Apalagi membawa nama besar Pertamina ya, nah, ini peluang besar ini, inspirasi besar untuk mengangkat kisah itu. Apalagi Pertaminanya bukan Pertamina pusat, tapi Pertamina yang ada di daerah timur Indonesia. Kemarin di kelas hari Ahad saya sudah sempat singgung ya, bahwa ide-ide seksi dalam tanda kutip itu adanya di timur. Kenapa? Karena orang-orang yang tinggal di Jawa itu rata-rata sudah jenuh dibahas semua ide-idenya. Maka sekarang para penulis itu untuk mencari inspirasi mulai bergeser ke daerah timur, gitu ya, ke daerah Makassar. Makassar sudah mulai banyak yang mengelaborasi dari budaya dan sebagainya dalam bentuk tulisan. Nah sekarang sudah mulai nih bergeser ke daerah-daerah Maluku, ke daerah Namlea, kemudian ke daerah-daerah Papua yang mungkin secara literasi itu tidak semaju daerah-daerah yang ada di Jawa dan yang ada di Sumatera. Kalau di Sumatera kan memang tradisi tulisannya lumayan maju ya, orang Melayu itu tradisi bahasanya itu lumayan maju gitu. Kita di sana mendengar banyak pantun itu kan dari daerah Melayu. Tapi coba mana ada pantun dari daerah timur coba. Mana ada pantun dari Papua. Kebiasaan berpantun itu kan daerah Jawa dan daerah orang Sumatera. Orang-orang timur kita ini yang ke timur memang tidak terlalu akrab dengan tradisi-tradisi sastra seperti itu. Makanya banyak sekali inspirasi yang bisa kita angkat di daerah timur Indonesia. Oke, ini bisa jadi inspirasi yang
sangat menarik, dan kalau kita bahas dari segi bisnisnya, insya Allah sangat menjual. Gitu. Itu komentar saya untuk Mas Eko. Silakan mungkin kalau Mas Eko mau kasih feedback supaya kita selesaikan Mas Eko, nanti kita melangkah ke peserta yang lain. Kalau memang nggak ada feedbacknya, nanti saya lanjut ya. Silakan mungkin nanti kalau mau kasih feedback lewat chat juga boleh, ngomong langsung juga bisa, silakan. Karena ini bukan kelas public speaking, jadi saya tidak terlalu menekan peserta untuk ngomong. Ya, karena ini kelas menulis, ya silahkan kalau tulisannya mau kalau pengen ditulis. Oh ya, rumahnya lagi ramai ya, boleh ditulis Mas Eko kalau misalnya nanti ada respon balik dari Mas Eko. Baik, saya ke peserta selanjutnya ya, saya ke Bu Rahma, saya panggilnya Ibu karena guru ya, dia guru. Dari tulisan juga ini saya tahu belakangnya peserta kita itu dari mana. Oke, Bu Rahma ini latar belakangnya adalah sebagai seorang guru ya. Nah, dari panjang tulisannya saya apresiasi mirip dengan Mas Eko. Untuk standar penulis pemula itu alhamdulillah energi menulisnya itu sudah lebih dari cukup, karena sudah bisa membuat sebuah artikel dengan panjang kata itu sekitar 461 kata. Padahal nanti di tugas kedua, di pertemuan kedua, saya cuma meminta standarnya itu membuat tulisan 3 kata. Tapi ini Bu Rahma sudah bisa membuat tulisan sampai dengan 460 kata. Dari tulisan yang dikirim ke saya, kasusnya mirip dengan, ini kita bahas ini dulu ya, kita bahas masukan saya atau koreksi saya terhadap tulisannya Bu Rahma ini. Jadi tulisannya ini kasusnya tadi ada yang mirip sama Mas Eko, bahwa masih kita temukan kata-kata yang cukup panjang. Kita menemukan kalimat-kalimat yang cukup panjang karena memiliki kata yang terlalu banyak. Ya, rekomendasi saya kayak tadi, tulisan-tulisan yang sifatnya tulisan-tulisan kalimat-kalimat raksasa itu dipotong-potong. Tapi hati-hati juga memotong-motong kalimat, jangan sampai kalimat itu dipotong, ya kan? Kalimat itu dipotong sehingga maknanya itu tidak nyambung, atau maknanya itu jadi kacau. Itulah yang saya katakan tadi, memang kita akan diperhadapkan pada satu kondisi di mana kita memang harus menggunakan kalimat panjang. Karena kapan kalimat itu dipotong, maka maknanya akan tidak sesuai dengan yang kita mau. Itu saya bilang tadi, kalimat panjang itu boleh, tapi jangan sering-sering. Sekali-kali tidak ada masalah. Ya, kalau tulisan itu kalimatnya panjang-panjang semua, saya sering menemukan, tapi alhamdulillah di sini tidak ya. Saya pernah menemukan, kalau dalam training kepenulisan yang awal-awal seperti ini, penulis pemula, itu ada yang satu paragraf itu dia satu kalimat. Ya, satu paragraf itu satu kalimat. Jadi misalnya paragrafnya itu baris ya, baris itu semua ternyata satu kalimat, titiknya cuma satu. Wah, ini kalimat sangat melelahkan untuk sangat melelahkan untuk pembaca. Energinya besar sekali untuk bisa membaca kalimat yang satu paragraf itu hanya terdiri dari satu kalimat. Nah, ini sangat tidak saya rekomendasikan. Ya, usahakan usahakan satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, ya kan? Karena kalau satu paragraf hanya terdiri dari satu kalimat itu kasihan di pembaca. Gitu. Jadi kasus yang sama dari Mas Eko yang juga dialami oleh Ibu Rahma. Dan saya lihat memang biasanya tulisan-tulisan kita sebagai penulis pemula rata-rata memang kesalahan-kesalahannya biasa memang ada di situ.
di kalimat-kalimat yang sifatnya kalimat raksasa. Baik. Nah, tulisan ini juga kelebihannya tadi, saya juga membaca sudah cukup mengalir tulisannya. Oke ya, sudah mengalir, sudah enak dibaca. Karena memang di sini ya nanti di hari Ahad kita bahas bagi kerangka kepenulisan, kerangka tulisan yang Bu Rahma pakai ini poin per poin ya. Jadi enak ya. Pertama dibahas, kemudian kedua dibahas, kemudian ketiga dibahas dan seterusnya. Oke. Baik. Jadi mirip dengan tulisannya Mas Eko tadi ya, tentang kelebihannya sudah cukup mengalir tulisan ini karena terbantukan dengan pembahasannya poin per poin. Jadi kalau poin-poin itu kan enak ya. Jadi bisa kita katakan alasan saya menulis itu ada 3 poin. Pertama, seret, kedua, seret, ketiga, seret, nah enak. Kerangka menulisnya itu enak. Ya kan? Tapi masalahnya kan kita tidak selamanya akan diperhadapkan pada tulisan yang enak-enak seperti itu. Nah, bagaimana nanti ketika kita mau membahas sebuah tulisan, tapi modelnya bukan poin-poin begitu. Kan tidak mungkin Bu Rahma ini setiap menulis pakai poin, pakai poin. Setiap menulis harus ada poin-poin. Kan tidak begitu. Ya kan? Akan ada satu masa nanti ketika kita menulis tulisannya. Nah, nanti kalau sudah tidak menulis poin, nah, disitulah tantangannya. Punya tantangan tersendiri bagaimana untuk menstrukturkan pemikiran kita sehingga menjadi satu tulisan yang mengalir. Gitu. Baik. Kemudian ya dari segi panjangnya oke, tapi ini ya catatan saya tadi masih ada beberapa kalimat-kalimat yang sifatnya kalimat raksasa, kemudian masih ada juga paragraf-paragraf yang sifatnya paragraf raksasa. Gitu. Paragraf raksasa maksudnya apa? Paragraf yang terlalu panjang. Ini juga yang mumpung saya ingat. Kita harus apa ya? Kita harus lebih aware, kita harus lebih peduli kepada para pembaca yang hari ini itu membaca tulisan itu via HP. Dan rata-rata orang sekarang membaca tulisan kan via HP semua. Membaca tulisan di medsos ya itu via HP. Dan kita tahu layar HP itu kan terbatas ya, kecil ya layarnya itu. Oke. Nah, maka yang pertama, kalau paragraf kita terlalu panjang, maka pas nanti mereka baca di HP itu tambah panjang lagi itu paragrafnya. Gitu ya, tambah panjang lagi paragrafnya. Saya pernah menjadi salah satu content creator di salah satu website ya, tapi tidak lama, cuma beberapa bulan saja bertahannya. Kita itu ketika menulis konten itu memang diwanti-wanti untuk tidak untuk tidak membuat tulisan dengan paragraf yang terlalu panjang. Ya. Tidak ya, jadi coba kita lihat kalau di website itu coba nanti Bapak Ibu buka website itu, lihat itu website, pasti paragrafnya itu pendek-pendek semua. Ya, paragrafnya itu pendek-pendek. Kenapa? Karena memang tipikal HP itu karena layarnya sempit, gitu. Karena layarnya sempit, ya makanya paragrafnya itu usahakan paragrafnya yang pendek-pendek saja. Biasa satu paragraf itu cuma 2 kalimat, paling banyak 3 kalimat. Kita sudah masuk ke paragraf baru. Meskipun kadang paragraf itu sebenarnya kalau kita lihat ke membuat paragraf itu sebenarnya sudah menjadi aturan yang seharusnya masih lanjut paragrafnya tapi sudah dipotong. Kenapa seperti itu ya? Karena kita melihat kondisi bahwa layar HP itu adalah layar yang sangat terbatas gitu. Jadi paragrafnya itu pendek-pendek gitu ya. Karena kedepannya ini kan kita orientasinya akan menulis untuk media, dan boleh jadi media yang mau kita masuki adalah media yang lebih banyak online ke depannya. Dan bisa jadi akan media akan bertransformasi nanti ke media online semua. Karena orang akan mengakses tulisan kita itu lewat gadget, lewat HP. Maka kita harus membuat tulisan yang paragrafnya itu pendek-pendek. Ya. Oke, di sini masih banyak, saya lihat tadi ya, masih banyak paragraf yang panjang.
tidak mengubah arti, tidak merubah arti dari makna dari tulisan ini, tapi akan berpengaruh pada kenyamanan pembaca, ya. Dan saya juga kalau lihat di koran-koran juga itu ya, biasa kalau dulu saya biasa menulis ke koran, biasa kalau paragraf saya panjang gitu ya, biasa dia potong sampai tiga paragraf. Karena di koran juga kan itu paragrafnya pendek-pendek kan. Nah, itu. Kalau kita lihat di koran itu paragrafnya pendek-pendek. Jadi mereka tidak suka dengan tulisan yang paragrafnya panjang. Biasa kalau paragrafnya panjang mereka potong, mereka potong, mereka potong. Gitu. Jangan sampai tulisan kita itu gagal dimuat atau gagal dipublish oleh media itu hanya karena kesalahan yang menurut saya sepele itu. Sebenarnya tulisan kita bagus, tapi karena terlalu banyak menggunakan paragraf yang panjang, editornya juga sudah malas mengedit, ya sudah, cancel, skip. Tulisan ini skip. Bagus sih idenya, tapi kita skip. Kenapa? Karena menggunakan paragraf-paragraf yang terlalu panjang. Gitu. Coba kita kalau lihat yang status-status di Facebook ya kan, coba kalau kita buka ada statusnya orang yang sudah terlalu panjang, apakah kita baca? Saya tidak yakin kalau kita baca. Wah, terlalu panjang, scroll ke atas. Wah, terlalu panjang, scroll ke atas. Itu. Nah, meskipun tulisan itu panjang, tapi kalau dibuat paragraf-paragraf yang pendek, kita itu lebih enak untuk kita lebih enak untuk membaca. Gitu. Ya. Baik, apalagi sekarang netizen sekarang kan tidak ini ya, sudah tidak terlalu suka membaca teks, pengennya lihat video dan sebagainya. Tulisannya Bu Rahma. Kemudian ini tujuan-tujuannya. Oh iya, tadi juga dari tim, mumpung saya ingat ya, dari tim Kerangka Network ada mengirimkan, memforward ke saya pertanyaannya Bu Rahma, yang mungkin ini juga menjadi pertanyaan untuk untuk kita semua tentang Bu Rahma kasus. Ya, masalah. Bu Rahma punya masalah. Kalau menulis itu biasanya beliau masih masih belum bisa melahirkan gaya kepenulisannya sendiri. Maksudnya masih terhantui, masih terbayang-bayang dengan gaya kepenulisannya penulis-penulis lain. Jadi gini, Bu Rahma dan peserta semua ya yang punya kasus sama dengan Bu Rahma. Jadi memang untuk kita bisa menemukan gaya kepenulisan kita sendiri itu memang butuh waktu. Saya pengen nanti semua peserta di sini ada pada kondisi di mana ketika kita menulis itu tanpa kita cantumkan nama, orang itu sudah tahu. Oh, baru baca tulisannya, baru paragraf pertama, ini pasti tulisannya Bu Rahma ini. Ini pasti tulisannya Bu Rahma. Gitu. Itu berarti kita sudah bisa membuat sebuah tulisan yang mana kita itu sudah punya gaya kepenulisan sendiri. Dan sekali lagi itu bukan usaha 1-2 hari, tapi ini adalah usaha yang panjang sampai kita bisa memiliki kekhasan dalam menulis. Coba sebut penulis terkenal Indonesia siapa? Katakanlah yang punya gaya kepenulisan khas, misalnya saya sebut kayak Ustadz Salim Afillah misalnya. Ya kan? Kalau ada yang di sini suka baca bukunya Ustadz Salim Afillah, itu gaya kepenulisan beliau itu khas sekali. Jadi tanpa kita melihat namanya, kita cuma baca tulisannya saja, kita sudah bisa tahu bahwa oh ini pasti yang menulis adalah Ustadz Salim Afillah. Gitu. Kita semuanya pengen seperti itu. Kita semuanya pengen ada di level itu. Tanpa kita ungkapkan nama kita siapa, kita bisa tahu bahwa ini tulisannya. Misalnya tulisannya ini terlepas dari orangnya, ini orang liberal ya. Karena saya harus akui bahwa banyak aktivis-aktivis liberal itu yang teknik menulisnya itu luar biasa. Ini tekniknya loh ya, tekniknya bukan kontennya. Kalau kontennya ya bisa kita debat konten-konten liberal. Tapi kalau kalau dari gaya penulisannya, dari kemasan ceritanya banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran. Misalnya kayak Pak Gunawan Muhammad. Saya juga suka baca tulisan-tulisan beliau. Itu tanpa kita lihat namanya siapa, kalau yang biasa membacanya itu pasti bisa mengenal gaya-gaya beliau menulis, ya.
Jadi silahkan yang mau yang mau mengemas tulisannya dengan gaya yang unik, gaya yang sastrawi, coba baca tulisan-tulisannya Pak Gunawan Muhammad. Ada tulisan rubliknya dulu di Tempo ya, itu judulnya catatan pinggir, caping. Ya, nanti silakan searching di Google caping catatan pinggir. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana meramu ininya, bagaimana meramu kata per kata, bagaimana teknik beliau untuk meramu kata. Ya, cuma dari segi ini loh ya, cuma dari segi teknik meramu tulisan. Tapi kalau dari segi ide banyak yang bisa kita debat, gitu. Dari segi meramu tulisannya bagus. Nah, kita pengen sampai di posisi yang seperti Ustadz Salim Afilla atau seperti Gunawan Muhammad, yang mana sudah punya karakter yang kuat dalam kepenulisan. Dan sekali lagi itu tidak itu tidak cepat, tidak bisa cepat, tidak ada yang instan. Itu semua perlu proses. Bagaimana prosesnya? Kalau saya pribadi sampai hari ini Bu Rahma dan teman-teman peserta semua, sampai hari ini saya juga masih belajar untuk bisa punya karakter tulisan yang istilahnya yang adi banget gitu. Karakter tulisan yang gue banget. Itu saya sampai hari ini juga masih berusaha untuk itu, untuk sampai ke tahap itu. Ya, yang saya lakukan seperti apa? Yang saya lakukan itu, kita sebagai seorang penulis, harus punya benchmarkingnya kita itu siapa? Kita harus punya penulis contoh itu siapa? Penulis panutannya kita itu siapa? Nah, nanti penulis panutan ini, penulis rujukannya, tulisan tergantung nanti tulisannya kita itu tulisannya genrenya apa. Nanti hari Ahad kita bahas. Jadi kalau misalnya nanti kita pengen tulisan-tulisan fiksi, cerpen, novel dan sebagainya, ya, maka idealnya kita seharusnya punya seorang novelis yang kita jadikan kiblat. Kita harus punya seorang cerpenis yang kita jadikan kiblat. Baca tulisannya, ya, baca tulisannya, rasakan bagaimana cara-cara mereka untuk mengemas tulisannya. Itu sering saja baca mereka. Awal-awal kalau kita rasakan ini kok kayak bukan tulisan saya, kayak tulisannya si penulis yang saya jadikan panutan itu, misalnya ini kok bukan kayak tulisan saya ya, ini kok kayak tulisannya Salim Afilla misalnya. Kalau kita merujuk ke situ, ya tidak ada masalah. Awal-awal tidak ada masalah kalau kita merasa itu. Latih saja terus. Insya Allah nanti ada satu titik di mana kita sudah bisa membuat tulisan itu memang representasi baca tulisannya. Nah, saya dulu awal-awal itu melakukan jadi tulis yang saya suka, saya sering baca tulisannya, saya beli bukunya, saya baca esai-esainya, saya baca artikel-artikel yang dia tulis untuk apa? Untuk merasakan dan mendapatkan gaya kepenulisan. Nah, lama-lama ketika saya membaca tulisan, saya tutup tulisannya dan saya mencoba untuk membaca tulisan dengan gaya saya sendiri. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita kok tulisan ini idenya kayak menciplak ya dari orang-orang yang sebelumnya. Untuk awal rekomendasi saya Bu Rahmat tidak ada masalah. Kalau misalnya kita membaca artikel tentang pendidikan, kita baca, kita ambil inti yang disampaikan oleh penulisnya apa, analisis penulisnya seperti apa. Kemudian tutup artikel itu dan coba kita ceritakan dengan bahasanya kita sendiri. Awal-awal mungkin kita masih merasakan kok ini sama banget ya, tingkat kesamaannya itu tinggi dengan dengan tulisan-tulisan sebelumnya, dengan tulisan yang rujuk itu. Tapi insya Allah nanti seiring waktu, seiring semakin banyaknya referensi yang kita punya, ya kan, semakin banyak bahan yang bisa kita ramu, maka insya Allah ide itu akan menjadi ide yang khas dari kita. Gitu. Boleh jadi kita merasa bahwa ide kita itu mirip sekali dengan penulis yang kita rujuk. Kenapa? Karena sumber rujukan kita itu cuma satu. Ya kan? Sumber rujukan kita cuma satu. Makanya kemarin di goal yang kedua, saya minta minimal 5 rujukan. Jadi dari 5 rujukan ini, insya Allah kalau kita ramu, gitu ya, kalau kita ramu tulisan kita itu dengan mengambil keunikan dari tiap-tiap tulisan ini, insya Allah tidak sama persis dengan
satu orang tertentu. Itu kenapa? Karena kita punya banyak rujukan dan kita punya banyak perspektif. Kecuali kalau memang rujukan kita cuma satu, ya kemungkinan untuk samanya itu sangat sangat besar. Tapi kalau kita punya banyak rujukan, insya Allah tulisan kita bisa menjadi tulisan yang punya nilai beda, gitu ya. Kayaknya itu yang Burhan ya chat ke tim kerangka network, kemudian diteruskan ke saya bagaimana membuat tulisan itu bisa berbeda. Ya sama waktu kita penelitian S1, waktu buat skripsi atau waktu buat tesis, itu kan ya tiap kampus sebenarnya beda-beda ya. Tiap kampus beda-beda aturannya. Biasa kan diminta misalnya kita mau meneliti tentang apa? Misalnya kita mau meneliti tentang penelitian tentang hubungan antara gaya mengajar guru dengan tingkat penyerapan ilmu siswa misalnya. Jadi kita mau meneliti itu. Maka biasa kita diminta, oke, cari peneliti terdahulu minimal 2 atau minimal 3. Biasa semakin naik jenjangnya, biasa kalau skripsi mintanya 2, biasa tesis itu sudah minta 3, minta 5 dan seterusnya. Nah, peneliti terdahulu itu gunanya apa? Gunanya untuk bisa melihat posisi kita, kira-kira posisi bedanya kita itu di mana dibanding dengan penelitian-penelitian yang sudah-sudah. Gitu. Nah itu, kalau misalnya referensinya cuma satu, ya makanya memang agak susah kita untuk membuat perbedaan. Kenapa? Karena referensi kita itu menjadi kurang. Gitu. Tapi saya yakin kalau banyak referensinya, maka insya Allah kita bisa menghasilkan artikel atau kita bisa menghasilkan tulisan yang punya nilai beda. Gitu. Ini ada dari chat ya, terima kasih Mas Sukaya. Mau memperjelas berapa standar kalimat yang termasuk kalimat raksasa. Saya tadi sempat sampaikan di koreksiannya Mas Eko. Sebenarnya tidak, setahu saya ya, nanti silakan di sharing, siapa tahu ada yang punya standar ya. Setahu saya tidak ada standar yang baku tentang kalimat itu harus berapa kata, ya kan? Kalimat itu harus terdiri dari berapa kata. Setahu saya tidak ada standarnya. Yang jelas kalimat yang baik itu kan kalimat yang ada subjek, ada predikatnya, ada objeknya. Nah, itu standar kalimat yang baik. Perkara berapa kata itu tidak ada standarnya. Nah, tadi saya sempat sampaikan di awal tadi, kalau pengalaman saya, sekali lagi ini berdasarkan pengalaman saya Bapak Ibu semua, kalau pengalaman saya kalimat yang efektif atau kalimat yang enak dibaca itu ketika jumlah katanya antara 7 sampai 12 kata. Ya, 7 sampai 12 kata. Nah, itu standar kata yang enak dibaca. Kalau kita mau kembalikan ke diri kita, coba kita baca tulisan itu, kita ambil nafas, kemudian kita baca. Ya kan? Kita ambil nafas, kita baca. Nah, kalau misalnya nafasnya kita itu sudah habis, tapi kalimatnya itu ternyata belum habis, nah itu berarti kalimat raksasa itu. Saya kurang enak dibaca. Karena kalau kita baca buku kan kita baca gitu, Bapak ya, seolah-olah kita sedang bicara. Itu misalnya kayak ketika saya membaca misalnya, saya tipe penulis yang fleksibel karena saya dapat menulis di tengah kesunyian ataupun menulis di kafe banyak orang yang mengobrol serta musik yang mengalun keras. Nah, ini kalimatnya agak panjang ini. Saya baca satu buku, kalimatnya agak panjang. Kalimatnya di sini memang terdiri dari 1, 2, 3. Ada 3 baris. Cukup ngos-ngosan kita baca satu kalimat yang 3 baris. Coba kalau kalimat ini dipenggal jadi 2, insya Allah bacanya akan lebih enak. Gitu ya. Insya Allah lebih enak. Oke, jadi setahu saya tidak ada standar kalimat itu menjadi kalimat raksasa, tidak ada standarnya. Tapi kalau saya rekomendasikan ke peserta semua, buatlah kalimat antara 7 sampai 12 kata satu kalimat. Yang mana kalau kita baca satu nafas itu enak, pas gitu. Ya kan? Biasanya kalau di tulisan-tulisan fiksi itu lebih singkat-singkat lagi. Gitu. Di novel, di cerpen dan sebagainya itu biasa kalimatnya lebih singkat lagi. Apa kabarmu? Nah, itu sudah satu kalimat ya kan. Biasa misalnya mengatakan saya marah. Nah, itu cuma 2 kata saja. Kalau di novel itu biasa kalimatnya lebih pendek-pendek. Gitu.
Oke ya, jadi itu koreksi saya dan saran saya eh, ke Bu Rahma. Kemudian kita ke eh, Mas Digi. Oke ya, Mas Digi. Nah, ini juga untuk ukuran penulis pemula, alhamdulillah ini tulisannya ya sudah apa namanya? Sudah bagus ya. Sudah terstruktur karena juga sama dengan Bu Rahmat tadi karena terbantu dengan poin-poin gitu. Salah satu motivasi saya untuk menulis dan ikut dalam pelatihan menulis ini adalah pertama, itu memang cara yang paling mudah buat kita untuk membuat kerangka kepenulisan adalah dengan membuat poin-poin itu. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi itu saya bilang tadi, kita tidak akan ada pada kondisi enak seperti itu terus. Tidak mungkin tulisannya kita pakai poin-poin terus, ya kan? Ada satu kondisi yang saya katakan tadi, kita akan menulis di mana kita membahasakan pikirannya kita yang lebih kompleks. Memang sih kalau kita lihat tulisan yang poin-poin itu lebih gampang untuk ditulis. Dan biasa memang kalau di media sosial itu yang banyak dibaca adalah tulisan yang poin-poin seperti itu. Kalau istilah apa namanya? Istilah di tulisan itu tulisan yang listicle. Listicle itu kayak ini, kayak gini. Tujuh cara cepat kaya. Nomor 6 bikin kita kaget. Ya, pasti sering baca tulisan kayak gitu kan. Tujuh cara menjadi sultan. Cara keenam tidak terduga. Itu listicle. Kalau tulisan kayak begitu enak, buatnya enak. Ya, buatnya enak dan orang yang pengen baca tulisan-tulisan seperti itu ya, tulisan-tulisan listicle. Tapi kan masa tulisan kita mau listicle terus, masa tulisan kita mau poin-poin terus, kan tidak. Ada satu kondisi nanti tulisan kita mungkin tulisan yang analitik, tulisan yang tidak poin per poin seperti itu. Nah, nanti hari Ahad saya akan berbagi dengan peserta semua tentang bagaimana membuat beberapa cara membuat kerangka tulisan. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu kalau misalnya koneksi saya kurang bagus. Jadi Anda tahu kenapa. Oke, jadi baik itu koreksi saya untuk Digi belum ya? Sorry. Oke, untuk tulisannya Digi. Nah, ini juga masih sama, ada kalau tulisannya Digi, paragraf terakhir itu termasuk paragraf yang raksasa ya, karena masih panjang. Rata-rata kesalahannya itu, rata-rata kekurangan dari tulisan kita adalah kalimat-kalimatnya yang sifatnya kalimat raksasa. Ya. Oke, kemudian saya belum bahas ini ya Bapak Ibu ya, saya belum bahas tentang penggunaan EYD-nya, kemudian apa namanya, beberapa tulisan yang kalau kata orang Makassar ada yang okot. Ya saya tidak bahas itu dulu, nanti lah di belakang kalau sudah kita bahas tentang editing ya, kita oke. Oke, kemudian tulis dua satu artikel ya. Itu saya itu referensinya apa gitu ya. Unikan dari cerpen itu apa itu. Sebenarnya saya pengen itu referensi satu artikel cerpen judul kebenaran, referensi dua artikel cerpen judul mencari sebuah kebenaran. Ini kayaknya Digi orientasinya nanti mau tulis kan ada masalah. Ya jadi apa namanya, silahkan nanti bisa dikorek agak, mungkin kemarin juga
petunjuknya yang mungkin kurang detail dari saya ya. Jadi nanti tugas 2-nya bisa dikoreksi lagi. Jadi dicari referensi-referensi yang spesifik, judul-judul yang spesifik. Kemudian dari judul-judul itu kita keluarkan ide baru apa yang kita mau atau ide baru apa yang kita pengen, gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi cerpen tentang apa nih tadi? Cerpen tentang kebenaran. Ya, judul cerpennya apa? Kalau boleh penulisnya siapa? Gitu. Biar kita juga bisa tahu cerpen yang menginspirasi Digi itu apa. Kemudian keunikan dari cerpen itu apa. Cari 5 cerpen itu, kemudian cari keunikan dari tiap cerpen. Kemudian dari 5 keunikan itu kira-kira kita pengen apa gitu. Kita pengen menulis apa yang beda dari 5 cerpen sebelumnya. Itu maksudnya. Oke, kemudian saya ke Ustadz Suparman. Oke, ini ke Ustadz Suparman ya. Ini dari penceritaannya tentang apa namanya? Tentang motivasi menulisnya, alhamdulillah sudah oke. Untuk standar pelatihan menulis ini alhamdulillah sudah ekspektasi saya cuma 2 paragraf gitu ya. Alhamdulillah tadi bisa sampai 1 halaman, bahkan ada yang 1 halaman lebih, ada yang setengah halaman, alhamdulillah sudah oke lah. Oke, dari sini dari Ustaz Suparman, alhamdulillah kita sudah bisa, kami sudah bisa melihat ya impian Ustaz Suparman apa untuk mengikuti kelas ini, dan sekali lagi insya Allah kita sama-sama kerjasama untuk mewujudkan impian Ustaz Suparman. Dan di sini menceritakan pengalaman beliau ketika S1, ketika S2, penelitiannya apa, gitu. Kemudian harapan-harapan yang mau dicapai di kelas penulisan ini. Nah, dari penjelasan tentang kuliah S1-nya apa, kemudian kuliah S2-nya apa, S2-nya apa. Nah, itu kemarin saya mempertegas lagi usulan saya ke Ustadz Suparman. Jadi, kalau misalnya kayak gini ya, waktu S1 terbiasa membuat makalah dengan membaca referensi sebelumnya, dan begitu juga ketika S2. Alhamdulillah, judul skripsi saya, judul skripsinya Ustadz Suparman waktu S1, pengaruh etos kerja dosen terhadap prestasi belajar mahasiswa di STAN Palopo. Gitu. Nah, ini yang saya katakan kemarin bahwa judul-judul ini hanya bisa diserap oleh kalangan-kalangan akademisi. Jadi tantangan untuk Ustadz Suparman ya, challenge untuk Ustadz Suparman, dan sebenarnya untuk kita yang sering berkecimpung di dunia pendidikan adalah bagaimana membuat tulisan kita itu yang awalnya hanya bisa dikonsumsi oleh kalangan akademisi, itu bisa dikonsumsi oleh kalangan umum. Kalau sekarang ada istilahnya tulisan-tulisan yang tulisan populer, gitu ya. Tulisan-tulisan yang populer, tulisan yang berasal dari kajian umum, tapi itu bisa dibaca oleh masyarakat luas. Sehingga penelitian kita itu tidak hanya sampai di dinding-dinding kampus saja, tapi bisa untuk dipahami oleh masyarakat yang lebih luas. Kalau mau yang bentuk-bentuk tulisan ini, bisa baca buku-bukunya Malcolm Gladwell. Nanti silakan searching Malcolm Gladwell. Itu uniknya apa? Uniknya tulisan-tulisannya Malcolm itu tulis di jurnal ilmiah, ya, penelitian tapi dia kontekskan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Kita itu merasakan apa ya? Ketika kita membaca itu kayak relate dengan kehidupannya kita. Sehingga tema penelitian yang biasa berat, tema penelitian yang biasa membingungkan, itu ketika diramu oleh Malcolm Gladwell ini dalam, kalau saya tidak salah itu ada 4 seri bukunya, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu enak untuk kita baca. Nah, ini tantangan untuk para akademisi kampus seperti itu, bagaimana membuat
tulisan-tulisan kita yang sifatnya itu bisa lebih ringan dan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu tantangan untuk Ustadz Suparman yang punya tulisannya lebih ke tulisan yang sifatnya ilmiah. Oke, kemudian nah ini ide-ide baru. Nah ini yang saya maksud ya dari tugas yang nomor 2 itu. Nah, ini sudah luar biasa ya. Suparman misalnya kayak saya ngambil tulisan moderasi beragama, linknya ini. Upaya membangun sikap moderasi beragama, linknya ini. Jadi kita enak ya, jadi referensinya itu real, referensinya itu detail. Gitu. Nah, tapi di sini saya belum melihat Ustadz Suparman mau membuat ide baru apa, membuat tulisan baru apa yang temanya tentang moderasi beragama, tapi berbeda dengan tulisan-tulisan yang ada sebelumnya. Gitu. Jadi apa namanya? Jadi dari segi referensi sudah oke, ya, sudah detail referensinya, tapi di sini saya belum menemukan kira-kira ide baru yang mau apa namanya? Yang mau oh ya, ide barunya tentang ini ya, telah kritis terhadap kampanye opini moderasi di Indonesia. Oke, boleh lah. Jadi nanti ada apa namanya? Ada ide baru. Tapi nanti juga mudah-mudahan ingatkan saya saja ya. Nanti silakan peserta semua ingatkan saya. Mudah-mudahan di pertemuan ketiga atau keempat kita belajar tentang bagaimana membuat judul yang eye-catching. Kita membuat judul yang enak dibaca. Kalau judulnya Ustadz Parman ini telah kritis terhadap kampanye opini moderasi beragama di Indonesia. Untuk ukuran jurnal, ya, untuk ukuran jurnal penelitian mungkin eye-catching. Biasa kalau jurnal kan orang tidak terlalu melihat ini ya. Jurnal itu orang tidak terlalu melihat judul, gitu. Tapi yang orang melihat itu biasa abstraknya dan seterusnya. Jadi kalau dari segi judul untuk ukuran karya ilmiah mungkin oke-oke saja, telah kritis. Tapi ketika judul ke masyarakat umum, nah judul ini sudah judul yang sudah terlalu sering dipakai. Telah kritis, telah kritis, telah kritis. Kita buat judul itu menjadi lebih enak dan lebih eye-catching, lebih enak dibaca. Gitu. Nah, pengalaman ini saya dapat juga waktu saya tulis tesis ya. Tesis saya pakai bahasa itu awalnya, pakai bahasa-bahasa, ya bagaimana ke bahasa tesis, bahasa skripsi, yang panjang-panjang itu kan bahasanya itu. Nah, kemudian pembimbing saya, profesor saya bilang, jangan pakai bahasa itu, cari bahasa-bahasa yang lebih provokatif, bahasa-bahasa yang lebih enak dibaca. Nah itu baru saya ubah bahasanya. Jadi tidak seperti bahasa-bahasa tesis, tidak seperti bahasa-bahasa karya ilmiah, tapi dia lebih ke bahasa yang lebih populer. Gitu. Karena target kita ya kita mau tulisan kita ini ya, kita mau tulisan kita lebih apa namanya lebih banyak diserap dan lebih banyak dibaca orang. Oke. Kemudian saya ke Ibu Yulis Mayanti. Baik. Ibu Yulis Mayanti ini tentang motivasi menulis ya. Nah, ini kayaknya insya Allah Bu Yulis ya, endurance semangat menulisnya ditambah lagi, motivasi menulisnya ditambah lagi, enggak apa-apa. Untuk pemanasan bolehlah. Enggak bagus juga orang kalau mulai pemanasan langsung gerakan-gerakan inti nanti kesleo ya. Ya, pemanasan sedikit-sedikit dulu. Seiring dengan bertambahnya pertemuan kita, mudah-mudahan endurance menulisnya ya, energi menulisnya itu bisa terus bertambah. Baik, jadi di sini jadi banyak peserta kita ini dari di sini Bu Yulis curhat. Ya enggak masalah. Curhat yang dinyatakan bentuk tulisan itu namanya ekspresi seni kreatif gitu. Karena ekspresi seninya melahirkan sebuah karya. Ya. Susah menyelesaikan, ini ada kendala dari Bu Yulis karena beliau agak sulit, agak terkendala untuk menyelesaikan tugas karena ilmu penulisnya ini beliau rasakan masih
perlu ditingkatkan. Rekomendasi saya untuk Bu Yulis, yang mudah-mudahan jangan sampai nanti ketika studinya sudah selesai, menulisnya juga selesai. Ini adalah salah satu jalan awal Bu Yulis untuk bisa berkecimpung dan bisa merasakan nikmatnya kita terjun di dunia kepenulisan. Pesan saya jangan sampai selesai training ini ya selesai juga ininya, selesai juga tulisannya. Dan ini awal untuk menulis dan bisa melahirkan karya-karya selanjutnya. Kalau terkendala di tulisan, insya Allah nanti kita sama-sama kita bisa membantu. Apalagi di sini ada Ustaz Suparman ya yang menangani tentang jurnal. Ya silahkan nanti kalau Bapak Ibu yang mau Bapak Ibu yang mau lanjut konsultasi antar sesama peserta ya boleh. Ya kan? Nah, di sini sudah ada, ya Allah alam apakah ini peserta saling kenal atau tidak saya tidak tahu ya. Sudah ada Ibu Yulis, ada Bu Rahma ya yang sudah guru. Nanti Bu Yulis bisa tanya-tanya ke Bu Rahma kalau terkait tentang teknis kepenulisan ilmiah. Kemudian bisa juga bertanya ke Ustadz Suparman yang beliau juga pakar di bidang jurnal, dosen di Universitas Andi Jemma. Nah, itu bisa nanti bertanya langsung di forum ini, di antar sesama peserta. Jadi bisa vertikal ke saya, ya bisa horizontal di antara sesama peserta. Makanya grup Telegram itu kita manfaatkan Bapak Ibu. Jangan biarkan grup Telegramnya kita seperti kuburan ya, sepi ya, lama-lama nanti ada sarang laba-labanya tidak pernah dipakai. Jadi jangan sampai di situ hanya menjadi tempat untuk mengingatkan ya, maksimalkan di grup Telegram itu kita maksimalkan menyelesaikan permasalahan kita terutama permasalahan bidang kepenulisan. Dan ini sedikit motivasi untuk Bu Yulis ya. Biasanya kalau karya-karya yang sifat yang kayak skripsi, kayak kayak tesis. Kalau pengalaman saya yang penting kita tongkrongi itu, kita mau fokus itu, insya Allah 1 minggu jadi itu, insya Allah. Ya. Selama ini kan kita sulit menyelesaikan skripsi, sulit menyelesaikan tesis. Kenapa? Karena memang dari tongkrongi, ya, baru kita distraksi ada gangguan dari mana gitu ya, tinggal lagi. Duduk saja 1 minggu itu fokus kerja itu skripsi, insya Allah jadi 1 minggu. Iya. Tesis juga begitu. 1 minggu saya kira ini dengan catatan datanya semua sudah lengkap ya, tinggal ditulis saja, insya Allah 1 minggu jadi. Paksakan diri kita. Dan bahasa-bahasa karya ilmiah itu kan tidak sesulit bahasa-bahasa menulis kreatif. Tidak perlu kita menulis skripsi dengan bahasa-bahasa sastra. Tidak perlu kita menulis tesis dengan bahasa-bahasa sastra. Kita kan menulis tesis, skripsi, apa semua itu dengan bahasa-bahasa yang sifatnya langsung. Dan insya Allah itu lebih mudah. Jadi mungkin Bu Yulis selain mengikuti kegiatannya kita ini, kemudian ada beberapa teman tadi yang memang dari pendidikan juga, ada dosen juga, bisa membantu nantinya, dan itu fokus saja, insya Allah saya yakin itu 1 minggu itu selesai. Apalagi kalau skripsi kita di bidang-bidang sosial ya, yang tidak terlalu rumit penelitiannya, insya Allah itu bisa. Kemudian ya dari segi referensi ya, tugas kedua dari pengalaman pribadi, buku Bukan Pernikahan Cinderella. Ini bukunya siapa? Bukunya Ustadz Iwan Januar ya, Bukan Pernikahan Cinderella, Bitter Sweet Marriage. Saya belum pernah baca ya. Nah, jadi jadi dari referensi-referensi itu kira-kira nilai beda apa yang mau kita dapat dari buku yang kita mau buat atau tulisan yang kita mau buat. Kalau di sini Bu Yulis mau buat satu tulisan judul kan kita buat tulisan yang seperti itu, justru menjual ya. Kenapa saya katakan menjual? Karena rata-rata buku motivasi ini itu kan menawarkan yang tidak enaknya itu tidak digambarkan. Saya punya ide yang sama ini Bu
nulis. Saya juga pengen nulis buku yang menggambarkan bukan kenikmatan-kenikmatan pasca nikah, tapi saya menggambar nikah itu ternyata itu banyak banyak tantangan. Karena orang yang menikah itu banyak yang siap bahagia, sedikit yang menderita. Ya kan? Itu sebuah buku yang membuat orang tuh kalau nikah itu siap menderita. Karena kalau siap bahagia rata-rata kayaknya orang semua siap bahagia ya. Tapi kalau siap menderita, nah, itu tidak semuanya orang siap siap untuk menderita. Kemudian tuh Bu Yulis ya terakhir dari Suri. Iya. Jadi ini mirip dengan Bu Yulis karena masih pemanasan ya. Jadi nanti ke depannya insya Allah energi menulisnya mudah-mudahan bisa bertambah. Nah, tapi yang tidak ya, setidaknya saya sudah dapat poinnya. Apa poin dari Bu Yulis dan poin dari Suri dalam mengikuti kegiatan ini. Oke, harapannya ke depannya kualitasnya lebih membaik. Oke, insya Allah kita sama-sama. Dan yang tugas kedua ya, nah ini mau menulis tentang hijrah. Ya, tulisan tentang hijrah itu sudah banyak sekali, ya kan? Buku-buku tentang hijrah itu sudah banyak sekali. Sekarang kira-kira ketika kita mau menulis tentang hijrah, entah itu menulis artikel atau buku tentang hijrah, kira-kira apa beda apa namanya? Apa beda bukunya kita atau beda tulisannya kita dengan tulisan-tulisan hijrah yang sudah ada. Nah, kita harus bisa menjawab itu. Kalau misalnya kita tidak bisa menjawab itu, bedanya apa ya? Lalu untuk apa kita menulis? Apa bedanya buku hijrah ini dengan buku hijrah yang tema hijrah yang Anda angkat dengan buku hijrah yang sudah ada? Kalau menurut saya sih sama-sama saja, tidak ada bedanya. Ya lalu untuk apa? Itu entah itu dari ide, karena Islamnya itu bedanya ya. Enggak. Bisa jadi mungkin dari segi ide sama, tapi dari segi kemasan beda. Ya kan? Oh, memang buku saya dengan buku yang sudah ada itu sama, tapi kemasan saya berbeda. Kemasan saya penuh dengan gambar, kemasan saya lebih enak dibaca oleh anak milenial dan seterusnya. Bisa seperti itu. Kalau misalnya buku hijrah yang lain itu adalah memotivasi orang-orang untuk berhijrah, kalau buku saya justru menjadi buku yang bisa atau buku yang menjadi autokritik, menjadi kritik pribadi terhadap orang-orang yang sudah hijrah. Ya. Kan bisa ada orang yang sudah hijrah itu kayak merasa bahwa wah ini sudah surga di depan mata. Nah, saya mau kritik yang kayak begitu. Itu kan jadi unik. Dulu almarhum Hari Mukti, biasa kan kalau orang buat buku itu kayak misalnya remaja pemimpin peradaban, remaja apa namanya? Remaja Islam tangguh, remaja ahli surga. Tapi sama Ustadz Hari Mukti dibuat Hari Mukti itu siapa ya? Saya lupa ya. Atau saya lupa penulisnya. Tapi oleh beliau dibuat buku apa? Remaja ahli neraka. Ya kan? Itu kan beda. Orang yang lain tuh bahas tentang ahli surga, pemimpin peradaban, kemudian macam-macam. Konotasinya remaja kan, konotasi remaja atau pemuda kan baik-baik saja. Tapi buat satu buku yang judulnya cukup kontroversial. Pemuda ahli neraka, remaja ahli neraka. Nah, kita bahas remaja juga, tapi ternyata dari sisi yang berbeda. Iya kan? Nah, itu. Jadi bisa kita bahas buku hijrah juga. Dari sekian banyak buku hijrah yang sudah ada, kira-kira posisi kita yang mana? Kita bedanya di mana? Nah, itu. Nah, ini bukan cuma untuk Suri saja, tapi untuk semua peserta ya. Kita harus bisa menentukan nilai bedanya tulisan kita dengan tulisan-tulisan yang sudah ada itu apa. Gitu. Entah dari gaya bahasanya, entah dari idenya, ya, atau entah bahkan dari segi layoutnya mungkin, dari segi kemasan ilustrasi dari buku itu rata-rata murah. Buku hijrah saya ini tebal dan mahal. Bisa.
Atau misalnya rata-rata buku-buku apa? Rata-rata buku hijau itu cuma bercerita tentang kisah-kisah saja. Tapi buku saya ini selain bercerita, saya juga mengajak pembaca untuk curhat lewat catatan harian yang ada di dalam setiap babnya. Nah itu bisa juga seperti itu. Ya, nah, kemarin saya baru ini cerita pengalaman sedikit Bapak Ibu ya. Ya saya antara merasa merasa apa ya, merasa sebenarnya tertipu sih. Saya juga yang tidak terlalu melihat bagaimana sebenarnya buku itu. Kemarin ada buku ya, ada buku nanti hari Ahad saya kasih lihat nih. Buku yang agak jauh dari saya. Saya kemarin beli buku itu judulnya Penuntun Menjadi Penulis kalau nggak salah judulnya sebelum baca. Ya, karena saya mau bawakan training menulis, makanya saya beli buku itu. Judulnya menarik, buku panduan untuk calon penulis. Saya kira di dalamnya itu akan berisi tips-tips menulis dan sebagainya. Pas saya buka, itu ternyata di bukunya itu hanya quote-quote saja, quote-quote penyemangat. Kan? Saya ada quote gitu, quote penyemangat beberapa kalimat. Kemudian dibuka itu selanjutnya itu lembaran-lembaran kosong. Ya kita yang disuruh menulis di situ berdasarkan quote yang ada di awal, gitu ya. Kemudian masuk itu lembaran kosongnya mungkin ada kayak 4 lembaran gitu ya. Itu kosong, kosong betul, tidak ada tulisan. Kemudian ada lagi quote, kemudian kita disuruh menulis, ada lagi quote. Jadi kalau kalau buku itu diikuti, betul nanti kita ujung dari buku itu kita bisa menulis satu buku loh. Karena kita yang disuruh menulis sendiri. Dan pikir, oh ternyata bukunya begini, kreatif juga ini penulis 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 buku ini. Ya cuman dari quote-quote saja, kemudian lembaran kosong quote, lembaran kosong quote, lembaran kosong. Kita yang disuruh mengisi. Gitu. Di satu sisi saya agak kecewa karena ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Saya kira buku pedoman calon penulis itu berisi tips-tips, ternyata tidak. Kita hanya diberikan quote, kemudian dikasih lembaran kosong. Tapi di satu sisi ya saya dapat ide baru. Wah iya, ini kreatif juga ini penulisnya. Bagaimana membuat orang itu bisa memang langsung menulis gitu. Jadi nanti di akhir misalkan awal lembaran. Ini yang saya maksud bahwa kita harus punya nilai beda dari tulisan-tulisan. Gitu. Oke, sekira begitu untuk semua sudah dibahas ya. Tulisannya sudah dibahas, yang masuk di sini sudah dibahas semua. Atau ada yang peserta yang merasa yang belum dibahas? Nggak ada ya. Oke. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya sebelum apa namanya? Sebelum kita nengok ke YouTube. Tadi sebenarnya di mana itu? Oh, Aksa tulisannya mana? Atau saya yang belum download atau gimana? Tulisannya Aksa kok belum masuk ya? Atau kalau sekarang Aksa lagi pakai laptop mungkin bisa dikirim ke saya sekarang. Oke, nanti selanjutnya ya untuk pengumpulan tugas kumpulnya di Telegram. Ya, di grup Telegramnya kita kumpul di situ supaya saya bisa kasih komentar awal dan ketahuan siapa yang belum kumpul. Gitu ya. Nah, peserta-peserta yang lain juga bisa peserta-peserta yang lain juga bisa peserta yang lain juga bisa apa namanya? Peserta yang lain juga bisa belajar dari situ.
dari YouTube ya. Bagaimana menghindari kalimat-kalimat raksasa ketika kita ingin menyampaikan banyak hal dalam satu paragraf tulisan, seperti saat kita ingin menuliskan sebuah kondisi atau hal yang detail dan deskriptif. Baik. Jadi bagaimana kita menghindari kalimat-kalimat raksasa dalam satu kalimat, dalam satu ide yang kita mau sampaikan. Ya. Yang pertama yang perlu latihan, ya, perlu latihan dan perlu banyak membaca tulisan-tulisan yang ringkas. Dulu awal-awal Twitter muncul itu banyak orang yang berlatih menulis kalimat-kalimat pendek. Sorry ya kalau koneksinya agak lari-lari. Oke, kita lanjut ya. Dulu awal-awal munculnya Twitter itu jadi tempat yang sangat bagus kalau menurut saya untuk melatih kita menulis pendek. Twitter dulu itu karakternya berapa ya? Mungkin ada yang masih ingat Twitter itu dulu awal-awal muncul ada maksimalnya itu ke karakter ini ya, karakter dari Twitter itu, karakter tulisan Twitter yang jelas pendek-pendek gitu. Kayak dulu ada namanya kuliah Twitter itu. Jadi biasa ada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5 dan seterusnya. Dulu awal-awal muncul kan yang viral-viral itu termasuk Ustadz Felix dulu kan awal-awal viralnya itu di apa namanya di Twitter kan awal-awal viral dulu itu. Nah, itu bisa melatih kita sebenarnya untuk bagaimana membahasakan pikiran kita yang kompleks, pikiran kita yang besar itu di dalam penggalan-penggalan kalimat-kalimat pendek. Tapi sekarang kayaknya Twitter sudah mengikuti apa namanya medsos-medsos yang lain, jadi sudah tidak efektif dijadikan sebagai tempat untuk apa namanya tempat untuk belajar menulis pendek. Tapi kalau saya novel itu bisa melatih bagaimana membuat tulisan itu menjadi tulisan-tulisan yang menjadi tulisan-tulisan yang pendek-pendek gitu. Dan kalau misalnya di sini spesifiknya apa namanya? Misalnya di sini spesifiknya bertanya tentang Alifia bertanya tentang bagaimana deskripsi sesuatu. Rekomendasi saya itu ketika kita mendeskripsikan sesuatu ini dalam konteks fiksi, kemudian dalam mendeskripsikan sesuatu supaya kalimat singkat dan deskripsinya itu bisa lengkap, usahakan gunakan panca indera yang lengkap gitu. Misalnya saya mau menggambarkan, mendeskripsikan saya masuk ke sebuah ruangan di mana ruangan itu ruangan yang pengap, ruangan yang panas, dan ruangannya yang gelap. Ya, katakan saya masuk di rumah yang lagi viral sekarang itu siapa tuh? Yang apa? Sama ibunya 20 tahun tanpa listrik, tanpa air. Nah, katakan saya mau mendeskripsikan suasana itu. Satu ruangan yang panas, satu ruangan yang pengap, satu ruangan yang apa namanya? Gelap. Ya. Jadi deskripsi itu akan sangat hidup di dalam benaknya pembaca ketika kita mendeskripsikannya melibatkan semua panca indera. Dan itu bisa jadi kalimat yang pendek. Misalnya gini, langkah saya berjalan dengan begitu ragu, titik. Begitu masuk di depan pintu, penglihatan saya hanya melihat apa namanya? Hanya melihat hamparan kegelapan. Nah, gitu ya. Kemudian, itu sudah titik kan? Lalu
hidung saya mencium aroma yang sangat tidak sedap. Titik. Nah, itu bisa gelap, pengap, tadi yang berbau, kemudian panas pula. Bisa kita mendeskripsikan sesuatu itu bisa singkat-singkat. Karena bisa singkat-singkat karena menggunakan apa namanya? Menggunakan rujukan perpanca indera. Belum nanti mungkin tadi baru apa ya? Baru hidung, baru mata, baru kulit. Mungkin kira-kira di apa? Dan, saya mendengar ada langkah yang biasa. Nah, itu. Caranya mungkin itu kurang lebih ya untuk Alifia, bagaimana kita bisa ini bisa mendeskripsikan sesuatu dengan kalimat yang pendek. Dan itu sebenarnya perlu pembiasaan, terutama untuk orang-orang yang biasanya pemikirannya itu pemikiran yang apa ya bahasa saya, pemikiran yang menyeluruh, pemikirannya yang kalimatnya panjang kalau buat kalimat. Karena dia pengen menyampaikan satu ide, semua idenya itu dalam sebuah kalimat. Nah, jadi akhirnya kalimatnya jadi kalimat raksasa. Padahal sebenarnya bisa kalimat-kalimat itu dia apa namanya? Bisa kalimat itu dia penggal-penggal sebenarnya. Ya kan? Nah, jadi supaya kalimatnya itu tidak raksasa, usahakan kalimat itu banyak tanda titiknya. Ya, usahakan banyak tanda titiknya, tapi catatan dari saya, gunakanlah tanda titik pada tempatnya. Jangan karena, oh berarti banyak titiknya ya, berarti kalimat itu semakin banyak titiknya semakin bagus. Tidak juga, tempatkanlah titik pada tempatnya. Gitu. Jangan sampai kalimatnya tidak ini ya, kalimatnya tidak apa namanya, kalimatnya tidak harus ditaruh titik, kemudian ditaruh titik. Gitu. Insya Allah nanti mudah-mudahan saya ingat ya, saya catat ya, mudah-mudahan saya ingat. Nanti di pertemuan pekan depan, nanti di apa namanya pertemuan di pekan depan, di hari Ahad depan saya kasih contoh kalimat-kalimat yang contoh kalimat raksasa dan bagaimana cara memenggal kalimat itu biar lebih enak untuk dibaca. Gitu ya Alif ya. Oke. Wah sayangnya Alif ya bukan peserta ini ya. Jadi ayolah nanti di hari Kamis ya, dari Kamis nanti Alifia hadir saja ya, berbagi lagi di sini mudah-mudahan saya ingin untuk memberikan bagaimana memenggal tulisan. Oke, ini tulisan dari oke, Aksa tadi sempat di WhatsApp tapi dihapus Aksa. Dari sini saya. Nanti untuk peserta training menulis yang punya pertanyaan lebih lanjut mungkin besok pagi pas bangun kemudian ada yang mau didiskusikan bisa di drop saja di Telegram ya, nanti insya Allah akan kita bahas. Coba Aksa tadi tulisannya dikirim lagi ke WA saya, tadi di WA sepertinya sudah masuk, tapi oh ya oke. Oke, dari panjang tulisannya sudah alhamdulillah sudah lumayan ya. Jadi saya itu kalau buka tulisannya peserta tadi semua yang saya lihat itu panjangnya dulu. Ya kalau sudah panjangnya lebih dari satu halaman ya alhamdulillah. Artinya kan apa banyak yang bisa dia bahasakan, banyak yang dia bisa tuliskan. Meskipun bukan berarti yang pendek-pendek itu apa namanya malas menulis, tidak ya. Ya namanya awal-awal kan pemanasan dulu. Silakan kalau ada yang punya apa namanya punya pertanyaan mau langsung interaksi boleh.
yang mau apa namanya, yang mau di kolom chat juga silahkan. Ini sambil saya baca dulu, punya akses sedikit ya. Oke. Jadi ini eh, sudah ada tulisannya, saya sudah dapat. Di sini yang untuk tulisannya Aksa yang perlu dikoreksi di sini adalah, saya bahas ini dulu ya, saya bahas keunggulannya dulu. Dari semua peserta, tulisan Aksa ini yang bertutur, gaya-gaya bertutur. Ini tulisan dengan gaya bertutur itu punya kelebihan. Kenapa? Kalau dia gayanya bertutur, dia bisa lebih apa namanya, lebih enak dibaca. Karena dia seperti apa? Dia seperti sedang berdialog dengan ini ya. Antara penulis dengan pembaca itu seperti sedang berdialog. Dan tulisan-tulisan kayak begini yang akan mengalir dan akan enak dibaca. Tapi di sini juga hati-hati dalam menggunakan kutipan-kutipan dan kalimat-kalimat langsung. Nantilah kita akan belajar di proses editing ya. Di proses editing kita akan belajar tentang penggunaan bagaimana menggunakan kalimat langsung gitu. Kalau di sini Aksa ada beberapa kalimat langsungnya yang masih perlu kita koreksi. Tapi kekuatan tulisannya itu tadi kalau menurut saya. Kekuatan tulisannya adalah ada pada tulisan yang seperti tegas ke tulisan fiksi atau mau dilarikan ke tulisan non fiksi. Bisa punya modal awalnya sudah ada. Kata-katanya itu kata-kata yang sifatnya bertutur. Tulisan-tulisan yang sifatnya tulisan-tulisan yang bertutur. Kemudian yang goal kedua kemarin, yang tugas kedua kemarin ya, ini sepertinya Aksa bukan mengambil tulisan kayaknya. Aku ini kan peserta akan diberikan pelatihan. Oke. Sebelumnya bisa dipertajam lagi ya, karena di sini saya belum melihat tentang tulisan apa yang sebenarnya Aksa targetkan untuk bisa ditulis, gitu ya. Ide baru apa yang bisa Aksa tulis. Di sini kayaknya baru ke konsep ya. Ini lebih ke konsep pengajaran apa yang mau dilakukan, yang mau dihasilkan, belum pada konsep tentang tulisan apa yang mau dihasilkan. Ya, ini pendidik juga ya Aksa. Ini banyak bercerita tentang sekolah, dan saya kira pendidikan itu banyak sekali ide yang bisa kita yang bisa kita hasilkan di situ. Oke. Jadi tugas keduanya dipertajam lagi ya, cari beberapa artikel ya, cari keunikannya dan cari kira-kira ketika Anda harus menulis artikel yang serupa dengan itu, nilai bedanya Anda itu apa dari artikel-artikel yang sudah ada.
Oke, dari beberapa peserta juga saya minta dipertajam lagi yang apa namanya, yang goal keduanya, tugas keduanya, ya. Baca beberapa artikel, kemudian tentukan nilai beda dari tulisan yang Anda mau buat itu apa. Karena tugas kita ini insya Allah ke depannya akan ini terus ya, akan berlanjut terus. Gitu. Jadi dia akan efektif tuh kalau gini, dia akan efektif kalau misalnya di goal yang kedua kan kita dapat ide nih. Kita dapat ide mau buat tulisan apa. Oh, saya mau buat tulisan ide itu menjadi kerangka tulisan untuk goal nanti. Goal ketiga itu nyambung terus sampai nanti terakhir. Akan tidak efektif tuh kalau gini Bapak Ibu. Akan tidak efektif itu misalnya tugas Pak kita sudah saya mau punya idenya kayak gini. Ide beda saya apa? Ide saya kayak begini, keunikan ide saya ini. Dan nanti dia kerja di tugas 3, tugas 4 nanti idenya beda lagi. Ya tidak masalah sih kalau begitu, tidak ada masalah. Tapi gitu. Akhirnya nanti setiap tulisan, setiap tugas kita kayak mencari ini lagi. Kita kayak dari bahan baru lagi, gitu. Jadi harapannya saya dari tugas pertama kan kita sudah kelihatan kan motivasinya apa. Kemudian tugas kedua kita sudah punya gambaran kira-kira ide apa yang kita mau tulis. Nah, nanti ide itulah yang akan kita buat kerangka tulisannya, akan kita kembangkan paragrafnya, akan kita edit dan akan kita publish. Gitu. Jadi dia berantai terus. Dia tugasnya akan apa? Ide tugasnya itu akan berantai terus, akan berkesinambungan terus sehingga melahirkan satu tulisan. Gitu. Jadi yang banyak krusialnya di sini adalah di tugas nomor 2. Mungkin kemarin karena komunikasi saya kurang ini ya, kurang bisa dipahami oleh peserta. Jadi di sini saya perjelas lagi. Silakan nanti koreksi lagi tugasnya. Insya Allah kita ketemu di hari Ahad. Cari 5 referensi, entah itu artikel, entah itu buku. Sebutkan judul artikelnya apa, penulisnya siapa. Kalau memang dia buku, bukunya apa, judulnya apa, penulisnya apa. Cari 5, kemudian dari 5 itu cari keunikannya masing-masing. Dari keunikannya itu kemudian kira-kira saya mau buat artikel yang nilai bedanya dari 5 artikel ini apa. Gitu. Nah, nanti supaya lebih detail lagi, saya coba nanti buatkan formatnya. Nanti saya kirim ke grup Telegram. Nah, silahkan nanti peserta semua mengisi itu sesuai dengan format yang saya kasih. Biar lebih ini ya, biar lebih clear. Maksudnya seperti apa. Gitu. Nah, nanti dari ide itu, ide dari goal kedua ini yang akan kita bawa nanti ke tugas ke-3, tugas ke-4 dan seterusnya. Jadi berantai terus. Harapannya saya idenya tidak diganti. Jadi ide goal 2 ini yang nanti akan dipakai terus. Berganti idenya. Oke. Ada yang mau didiskusikan dari peserta semua? Kalau tugas satunya sudah oke lah. Dari segi motivasi ya insya Allah sudah bisa melihat, network sudah bisa melihat dan peserta ini kemana, dan sama-sama wujudkan impian itu. Nah tinggal yang ini nih, yang kedua ini ya, persoalan mencari ide yang masih ada yang beberapa yang belum tajam pencarian idenya. Gitu. Saya paling koleksi tugas kedua, dan tugas kirim dan coba saya kirim dengan formatnya, yang saya kirim formatnya, nanti peserta tinggal mengisi itu. Mudah-mudahan nanti di hari Ahad nanti sudah ada semua idenya yang siap dikembangkan tugas ketiga, tugas ke-4 untuk hari Ahad. 3-4 hari Ahad kita sudah membuat kerangka ini. Kita sudah membuat kerangka tulisan. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya sudah kita kembangkan, kita edit dan layak publish, layak diterbitkan. Di YouTube juga kayaknya sudah tidak ada yang bertanya ya di YouTube. Oke. Dan kayaknya di Zoom juga sudah tidak ada yang mau bertanya, sudah jam 10 lewat juga. Ya sudah mengantuk mungkin. Insya Allah kita lelah-lelahnya kita belajar, susah payahnya kita belajar, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan akan mendapatkan hasil yang setimpal nanti insya Allah. Karena Imam Syafi'i bilang salah satu adab kita dalam belajar yang memang harus bersusah-susah. Gitu. Imam Syafi'i bilang kalau kita tidak siap dengan sakitnya belajar, maka kita akan menanggung pedihnya kebodohan.
Ya, kita mau pilih yang mana? Bersakit-sakit belajar atau pedihnya sebuah kebodohan. Oke, Bapak Ibu semua, saya kira seperti itu untuk asistensi karya kita malam hari ini. Insya Allah panjang umur, kita ketemu lagi di hari Ahad jam 8 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Dan saya kira ini semua waktu Indonesia bagian tengah ya semua. Dan insya Allah kita ketemu jam 8 waktu Indonesia bagian tengah dengan materi materi tentang kerangka tulisan. Ada yang mana? Kemudian nanti kita bahas tentang membuat kerangka tulisan. Itu untuk minggu hari Ahad ya, hari Ahad nanti jam 8 pagi online di Zoom. Mudah-mudahan tidak ada yang terlambat gitu, supaya kelas kita bisa lebih efektif. Oke, saya kira begitu untuk peserta semua. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti mudah-mudahan paling lambat besok subuh saya sudah kirimkan form yang untuk mengoreksi tugas keduanya biar tugas keduanya bisa lebih lagi. Dan di situ idenya itu yang nanti akan berlanjut terus. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, tetap menulis, insya Allah dari nol bisa jadi goal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk tim Kerangka Network yang sudah mengawal online kita di kesempatan malam hari ini. Dan selamat beristirahat.